Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anggelika Royinda dari kelas 2G dengan NIM 21083000153. Di video ini saya akan mempresentasikan cara untuk melengkapi data Excel berdasarkan soal, kemudian mengimpornya ke dalam aplikasi Upload. Langsung saja, saya buka soalnya. Di sini terdapat perintah pada tabel pelanggan untuk melengkapi data Excel pelanggan yang sudah diberikan dengan ketentuan seluruh pelanggan memiliki syarat pembayaran net 90 dan transaksi penjualan kepada seluruh pelanggan dikenakan PPN 10%. Nah, di sini langsung saya buka file data dari pelanggannya. Berdasarkan soal, syarat pembayarannya adalah net 90. Di sini berarti saya tambahkan kolom termin yaitu sebesar 9. Kemudian transaksi penjualannya dikenakan PPN 10%, berarti di sini ditambahkan kolom pajak penjualan, yaitu sebesar 10%. Jika sudah terisi semua, maka akan saya buatkan kolom tabelnya. Jika sudah, maka saya akan save data yang sudah saya lengkapi. Saya hapus. Kemudian untuk tabel pemasok diberikan perintah untuk melengkapi data Excel pemasok dengan ketentuan seluruh pemasok memberlakukan syarat pembayaran net 90 dan transaksi pembelian ini dikenakan PPN 10%. Nah, di sini saya buka tabel dari daftar pemasoknya. Perintahnya adalah syarat pembayarannya net 90, saya tambahkan kolom termin, yakni sebesar kemudian transaksi pembelian dikenakan PPN 10%. Jadi di sini akan saya tambahkan kolom pajak pembelian. Jika sudah, maka saya akan save data yang sudah lengkap. Untuk soal berikutnya mengenai tabel data barang. Di sini terdapat perintah untuk melengkapi data Excel barang dengan ketentuan seluruh persediaan bertipe persediaan. Langsung saja saya buka file data barangnya.
Nah, karena di sini perintahnya adalah seluruh persediaan bertipe persediaan, maka saya akan menambahkan kolom tipe barang. Saya isikan persediaan. Lalu seluruh persediaan dikenakan PPN baik penjualan maupun pembelian. Berarti di sini saya berikan kolom pajak pembelian dan pajak penjualan. Pajaknya berupa PPN. Nah, jika sudah, maka saya akan save datanya. Untuk yang data kelima, yaitu data aset tetap, terdapat beberapa perintah, yaitu yang pertama, seluruh aset disusutkan dengan metode garis lurus kecuali tanah tidak disusutkan. Saya akan buka data aset tetapnya. Di sini saya akan menambahkan kolom metode penyusutan. Seluruh aset disusutkan dengan metode garis lurus kecuali tanah. Kemudian seluruh aset tetap merupakan aset tetap pajak. Kemudian seluruh aset memiliki akun sumber dana yang sama, yaitu opening balance equity. Di sini saya tambahkan kolom Kemudian di sini dijelaskan bahwa aset dengan tipe tanah memiliki akun aset sama dengan tanah. Jadi di sini saya tambahkan akun aset. Kemudian bangunan dan perawatan. Kemudian
Ada akun depresiasi, yaitu berupa beban penyusutan bangunan dan beban penyusutan peralatan. Setelah itu terdapat akun akumulasi depresiasi, ada akumulasi penyusutan bangunan dan akumulasi penyusutan peralatan. Saya akan cek lagi kebenarannya soal dengan data yang sudah saya masukkan. Nah, jika sudah, maka saya akan menyimpan datanya. Selanjutnya adalah impor data Excel yang sudah saya lengkapi tadi ke dalam aplikasi Accurate. Saya akan memilih buat data perusahaan baru dan saya menyimpannya secara lokal karena data ini nanti akan disimpan di laptop saya sendiri. Dan untuk lokasi penyimpanannya, saya akan memilih dengan cara klik kotak kecil. Kemudian saya akan menyimpannya di local disk C, khususnya di folder dokumen dengan nama data PT Sentosa. Kemudian klik Create, lalu OK. Saya akan mengisikan passwordnya sama dengan nama usernya. Dengan cara copy paste. Setelah itu saya akan memilih bahasanya bahasa Indonesia, klik lanjut, pilih persiapan mahir, lalu lanjut. Berdasarkan data di Excel-nya tadi, bahwa datanya itu menggunakan dua mata uang, yaitu IDR dan USD. Berdasarkan soal, nilai tukarnya adalah 13.200. Setelah itu klik lanjut. Kemudian saya akan mengisikan data perusahaan berdasarkan keterangan yang ada di soal.
Saya akan melakukan copy paste untuk menghindari duplik. Tanggal tutup bukunya adalah 30 April 2016. Default periodenya adalah bulan 5 2016. Setelah sudah, maka klik lanjut. Kemudian untuk informasi pajaknya, saya juga akan melakukan copy paste dari data yang dituliskan di dalam soal. Setelah sudah semua, klik lanjut. Untuk daftar akun ini akan saya hapus semua kecuali opening balance dan retained earning. Setelah itu, saya akan mengimpor data Excel dari daftar akun. Saya rubah format filenya menjadi Excel, filenya muncul. Saya tadi menyimpannya di phone. Klik 2 kali pada filenya, kemudian ambil. Lalu saya akan hapus kolom pertamanya. Setelah itu melakukan pendefinisian. Jika sudah, maka klik import data. Sini tertulis bahwa 67 data terimport dan 0 data gagal. Kemudian klik OK. Setelah itu klik lanjut. Di sini akan mendefinisikan dari mata uang. Setelah mendefinisikan IDR, kemudian saya akan mendefinisikan mata uang dari USD. Setelah itu, maka klik lanjut. Nah, kemudian berdasarkan soal, terdapat ketentuan bahwa termin pembayaran untuk transaksi penjualan dan pembelian ini terdiri dari COD dan jatuh tempo dalam waktu 90 hari. Maka di sini saya akan mengisikan COD-nya dengan menceklis pilihan COD. Setelah COD ini masuk ke dalam tabel, klik tab untuk menambahkan jatuh tempo 90 hari. 90. Setelah itu, ketentuan lainnya yaitu untuk pajaknya PPN 10% dengan kode pajak. Di sini kodenya saya isikan E.
penjualannya adalah BPN keluaran dan pajak pembeliannya adalah BPN masuk. Setelah sudah, maka saya klik lanjut. Nah, untuk tipe pelanggan, berdasarkan data yang ada adalah lokal dan non-lokal. Saya isikan lokal. Kemudian untuk pengirimannya dengan mobil box dan kurir. Setelah itu klik lanjut. Nah, di tab pelanggan ini saya akan mengimpor data Excel dari data pelanggan. Kemudian klik ambil data. Jangan lupa kolom pertama. Lalu melakukan pendefinisian. Saya akan menceklis kolom tambah saldo jika nomornya sama. Jika sudah, maka klik import data. Sudah tertulis bahwa 6 data terimpor dan 0 data gagal, kemudian klik OK. Lalu saya akan klik OK lanjut. Lalu saya akan mengimpor data Excel dari pemasok. Data. Saya hapus dulu kolom pertamanya. Kemudian melakukan pendefinisian. Kemudian saya akan mengubah formasi tanggalnya. Lalu mencentang kolom tambah saldo jika nomornya sama. Sudah, maka klik impor data. Sudah tertulis bahwa 0 data gagal, klik OK. Kemudian lanjut. Nah, di gudang dan kategori barang ini berdasarkan soal terdapat 2 gudang, yaitu pusat dan toko. Ini saya isikan pusat dan toko. Lalu untuk produk dikategorikan menjadi 2 kategori, yaitu laptop dan aksesoris. Maka di sini saya isikan laptop dan aksesoris. Jika sudah, maka klik lanjut. Untuk akun default barang ini saya definisikan terlebih dahulu. Setelah semua sudah terisi, maka lanjut. Nah, berdasarkan soal, metode penilaian persediaan adalah FIFO. Ini saya pilih FIFO. Lalu klik lanjut. Setelah itu saya akan mengimpor data Excel dari data barangnya. Caranya sama seperti sebelumnya. Format Excel. Lalu klik 2 kali datanya. Setelah itu ambil data.
Kemudian menghapus kolom pertama, lalu melakukan pendefinisian. Setelah itu, saya mencentang kolom tambah 1 jika nomornya sama, dan formasi tanggalnya saya ubah tandanya menjadi tanda pisah seperti ini. Jika sudah, klik import data. Jika sudah tertulis bahwa 0 data gagal, maka klik OK. Setelah itu, klik lanjut. Untuk tipe aset tetap kena pajak, di soal ini terdapat keterangan. Di sini terdapat keterangan bahwa untuk tipe aset tetap pajaknya ada tanah, bangunan, dan keselamatan. Ini saya akan masukkan ke dalam kolom akuratnya. Untuk metodenya, cukup memilih berdasarkan pilihannya ada. Dengan mengklik tanda panah seperti ini, setelah sudah, klik lanjut. Untuk tipe aset tetap, juga sudah ditentukan pada soalnya, ada tanah, kemudian tipe pajaknya, juga tinggal memilih berdasarkan pilihannya ada di bawah gambar tanda panah, kemudian gedung, ini gedung masuk ke dalam tipe pajak bangunan permanen, peralatan, masuk ke dalam tipe peralatan. Setelah itu, klik lanjut. Untuk daftar aktiva tetap, saya akan mengimpor filenya dari data Excel. Kemudian ambil data, hapus kolom pertamanya, lalu melakukan pendefinisian. Setelah itu, saya akan mengubah formasi tanggal dengan mengubah tanda miring ini menjadi tanda pisah. Dan untuk tahunnya hanya menggunakan 2 angka terakhir dari tahun tersebut. Setelah itu, saya cek lagi untuk tanggalnya. Jika sudah sesuai semua, maka klik import data. Sudah tertulis 4 data terimpor dan 0 data gagal, kemudian klik OK. Jika sudah, klik lanjut. Nah, berikut merupakan tampilan dari neraca percobaannya. Setelah itu, klik lanjut. Lalu klik lanjut. Nah, seperti inilah tampilan akhir dari setting klik setup dari aplikasi Accurate berdasarkan data Excel yang tadi sudah saya lengkapi. Kemudian saya akan klik selesai. Seperti itulah presentasi mengenai melengkapi data Excel dan kemudian mengimpornya ke dalam aplikasi Accurate. Kurang lebihnya saya minta maaf.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.